Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada saat ini anak-anak kita sekolah, belajar, mengerjakan tugas dari rumah. Pembelajaran jarak jauh ini satu sisi banyak manfaatnya, khususnya mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 pada siswa-siswi putra-putri kita. Tapi di sisi lain juga membawa dampak negatif, di mana orang tua ada yang bingung, bahkan mungkin stres mendampingi putra-putrinya belajar melalui daring, sehingga ada yang membentak, ada yang memukul, bahkan ada yang menganiaya sampai meninggal dunia. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung dari perbuatan ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana menjadi orang tua bijak di masa pandemi ini. Yang pertama, marilah kita sabar, tidak marah-marah, tidak membentak, apalagi memukul dan menganiaya anak-anak kita. Karena bentakan, pukulan, cubitan itu sangat berpengaruh kepada sel-sel saraf otak anak kita. Les Gliot dari Fakultas Kedokteran Chicago University menjelaskan, satu bentakan kepada anak, khususnya pada usia golden age, itu akan membunuh 1 miliar sel otak saraf anak kita pada saat itu juga. Satu cubitan, satu pukulan akan membunuh, akan menghancurkan 10 miliar sel saraf otak anak-anak kita pada saat itu juga. Tetapi sebaliknya, satu sanjungan, satu pujian, satu pelukan akan menumbuhkan 10 triliun sel otak anak-anak kita pada saat itu juga. Karena itu bersabarlah, tidak keras, tidak memukul, tidak memaki, apalagi sampai menganiaya putra-putri kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik. Dengan rahmat Allah engkau wahai Muhammad bersifat lemah lembut. Seandainya engkau bersikap kasar, bersikap keras kepada orang-orang, maka dia akan lari dari dirimu. Ali Imran 159. Ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut. Karena ketika kita bersikap keras, berhati keras, bersikap kasar, berhati kasar, maka orang-orang di sekitar kita akan lari meninggalkan kita. Kekerasan, penganiayaan, pemukulan, kata-kata yang kasar kepada anak-anak kita, itu akan menyebabkan anak-anak kita jauh dan lari dari kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bersabarlah. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua, pahami perilaku anak. Tidak salah dalam menilai. Coba kita saksikan video tayangan berikut ini. Ini adalah gambaran seorang anak yang sedang mencuci piring.
Tiba-tiba datanglah ibunya dengan senyum gembira melihat anaknya mencuci piring. Tetapi begitu kaget, begitu histeris ketika yang dilihat, yang dicuci oleh anaknya adalah laptop kesayangannya yang penuh data dan mahal. Seandainya seperti ini, apa yang kita lakukan? Kalau kita menilai dari harga laptop, kalau kita menilai dari rusaknya data-data yang kita miliki, mungkin kita marah atau murka. Tetapi ketika kita melihat anak ini adalah anak yang kreatif, kita melihat anak ini adalah anak yang peduli, anak ini anak yang mempunyai keinginan-keinginan yang begitu bagus, maka tidak ada artinya harga laptop tersebut, tidak ada artinya harga data tersebut dibandingkan dengan kreativitas, inovasi, dan kepedulian anak tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena itu pandai-pandai kita menilai anak-anak kita dan jangan salah memberikan penilaian. Coba kita lihat caption gambar berikut ini. Ini ada gambar nakal atau cerdas anak ini. Kalau kita salah menilai, kita akan mengatakan anak ini nakal, jorok. Padahal anak ini cerdas, karena anak ini memiliki daya imajinasi yang tinggi. Albert Einstein mengatakan, imagination is more important than knowledge. Imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lihat lagi caption gambar berikut ini. Kalau kita salah menilai berapa harga cat, berapa harga kuas yang digunakan untuk mengecat dinding, berapa harga biaya untuk mengecat dinding, tapi ketika kita melihat kreativitas yang tinggi, imajinasi, keberanian mengungkapkan isi hati, keberanian mengungkapkan pendapat melalui gambar yang digoreskan, yang dilukiskan oleh anak-anak kita, tentu kita tidak akan marah dan bangga, karena ini bukan anak nakal, tapi ini anak yang memiliki kreativitas yang tinggi, imajinasi yang tinggi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, karena itu pahami anak dan tidak salah dalam menilai. Yang ketiga, marilah kita menjadi toladan bagi anak-anak kita semuanya. Toladan ini penting, seperti yang diungkapkan oleh Dorothy Lau Knowles PhD, seorang pakar ahli pendidikan, dalam bukunya Children Learn What They Live. Anak-anak belajar dari apa yang dia alami dalam kehidupan. Bukunya diringkas dalam sebuah kata-kata mutiara sebagai berikut. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, maka ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, maka ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, maka ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, maka ia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan,
maka ia belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan berbagi, maka ia belajar kedermawanan. Karena itu, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jadilah orang tua tauladan. Ketika kita menyuruh anak-anak kita untuk belajar, kita yang pertama mencontohkan belajar, mengambil Quran, mengambil buku, mengambil apa saja untuk kita pelajari. Jangan anak disuruh untuk belajar, tapi ibunda ayandanya nonton sinetron. Anak disuruh belajar, tapi ayah dan bundanya karaokean. Jadi tauladan, jadi contoh. Karena contoh itu yang diikuti oleh anak-anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jadikanlah lingkungan rumah kita menjadi sumber belajar bagi anak-anak kita. Dapur, kita ajak anak-anak kita memasak. Ajak anak-anak kita membuat kue. Kita ajarkan sebuah proses. Untuk menjadi bolu tidak mudah. Harus ada telur, tepung, gula, mentega yang diproses. Sehingga anak-anak kita belajar sebuah proses. Maka dia akan tidak menjadi anak yang instan. Membikin kue adalah belajar yang istimewa. Halaman ada polybag, kita tanami bibit lombok, dia berubah nanti menjadi batang, berubah menjadi daun, dan akhirnya menjadi lombok. Berapa lama prosesnya, berapa lama pembentukannya, maka kita telah mengajari anak-anak kita riset secara ilmiah. Dan itu juga belajar. Kita ajak anak-anak kita mencuci mobil, mencuci motor, menguras bak mandi, mengepel lantai, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Maka itu juga belajar. Belajar tanggung jawab, belajar peduli, dan belajar untuk memahami kehidupan. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah. Yang kelima adalah, mari kita tidak fokus hanya pada IQ atau intellectual quotient, tapi kita juga fokus bahkan mengembangkan emotional quotient. Daniel Goleman dalam bukunya Working with Emotional Intelligence, bekerja dengan kekuatan kecerdasan emosi, bahwa IQ menyumbang kesuksesan seorang anak hanya 20%, tapi EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi, itu 80%. IQ fokus pada baca, menulis, dan berhitung, tetapi EQ pada kejujuran, kesabaran, komunikasi, imajinasi, kepemimpinan, keadilan, keberanian, kasih sayang, disiplin, tahan uji, dan tidak mudah putus asa. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimah, bisa saja seseorang pintar, pandai, cerdas secara intelektual, tapi emosionalnya rendah. Dia sarjana, dia punya kedudukan, tapi dia korupsi, tapi dia melakukan tindakan-tindakan, perilaku-perilaku menyimpang. Maka orang ini cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara emosional. Ada seorang mahasiswa, mahasiswi, bahkan juga sarjana, bahkan sudah bekerja, IQ-nya bagus, pinter, cerdas, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia tidak tahan menghadapi ujian kehidupan, dia tidak tahan menghadapi tantangan kehidupan. IQ-nya bagus, EQ-nya kurang bagus. Karena itu padukan antara intelektual dan padukan dengan emosional. Karena itu marilah anak-anak kita ajarkan untuk meningkatkan IQ dan meningkatkan EQ-nya.
intelektual dan emosionalnya. Kalau kita ini pahami dengan baik, insya Allah kita akan senang, kita akan bahagia dengan pembelajaran daring ini. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan tatap muka, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan di sekolah, di madrasah dengan baik, dari mencuci tangan, sanitizer, masker, menjaga jarak. Tidak ada waktu untuk istirahat, makan, minum tidak di kantin, tetapi membawa bekal dari rumah masing-masing. Mari ayah dan ibu memperhatikan anak-anak untuk menghadapi pembelajaran tatap muka yang insya Allah 12 Januari ini akan kita terapkan. Tanpa dukungan Bapak Ibu, maka madrasah, sekolah sulit untuk melakukan proses pembelajaran karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Madrasah, sekolah, orang tua, komite, pemerintah bersama mensukseskan pembelajaran tatap muka dan menjadi orang tua bijak di dalam pembelajaran daring jarak jauh. Kami dari Kementerian Agama Kota Balikpapan mengucapkan selamat belajar, dan kita doakan semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.